ular berkepala manusia ini datang menghampiri saya, dia langsung berkata kepada saya, saat ini saya kalah sama kamu, tapi tunggu 1 tahun lagi saya akan kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agung di acara saya Misteri, bincang seputar misteri. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah saya pribadi, kisah yang pernah saya alami sekitar tahun 2010 saat saya pertama kali berada di Tawangmangu, salah satu desa yang berada di bawah kaki Gunung Lawu. Langsung saja ke ceritanya. Cerita ini terjadi saat saya kebetulan mendapatkan pekerjaan di salah satu lembaga keuangan daerah Tawangmangu, dan kebetulan saya tinggal di rumah dinas kantor tersebut. Kantor tersebut sebelum saya tinggal merupakan cerita terdahulu, katanya tempat itu adalah bekas makam tanahnya. Jadi cerita dari warga-warga setempat bahwa jarang ada yang berani tidur di situ karena tempatnya sangat mistis. Meskipun terletak tidak jauh dari pusat keramaian, tapi karena hal mistis yang sangat kuat di kantor tersebut membuat banyak orang, terutama yang mendapat tugas untuk jaga kantor dan rumah dinas tersebut, banyak yang memilih untuk tinggal atau menunggu di luar pagar kantor tersebut. Cerita tempat saya bekerja di lembaga keuangan tersebut, satu rumah terdiri dari bagian depan dan belakang. Jadi rumahnya lumayan besar, halaman luas, bangunan utama digunakan untuk perkantorannya, sedangkan bangunan yang kedua digunakan untuk rumah dinas. Seharusnya rumah dinas itu dipakai untuk bos saya, tapi kebetulan bos saya tidak mau tinggal di situ, sehingga karena saya bukan asli orang Tawangmangu, saya perantauan, daripada saya ngekos mending saya tidur di situ. Ceritanya yang ingin saya ceritakan ke teman-teman adalah saat saya baru datang dan waktu sore hari saya sempat kebetulan mencari makan di depan kantor saya. Itu ada warung atau angkringan, dan pedagang tersebut merupakan anak dari yang jaga malam di kantor saya. Jadi beliau banyak bercerita kalau kantor saya ini dulunya juga bosnya yang saya tinggali, perbankannya itu merupakan orang yang suka dengan dunia, dalam istilah orang Jawa, dunia klinik. Jadi yang jaga malam juga ceritanya sering dapat gangguan dan jarang berani tidur di rumah tersebut. Karena saya tidak memiliki niat yang aneh-aneh dan saya tulus ingin bekerja dan tidak ada niat mau apa-apa atau mengganggu atau mengusik. Jadi saya juga memberanikan diri untuk tidur di situ. Kalau dari cerita warga atau cerita anak dari yang jaga malam di kantor saya tersebut, konon katanya di situ merupakan ada yang menjaga berwujud ular. Ular di sini adalah ular gaib, jadi bukan ular nyata, dan itu pun sangat besar. Singkat cerita, setelah saya selesai makan dan ngobrol banyak, saya kembali ke rumah untuk istirahat. Dan saat saya beristirahat, saya tidak merasa ada apa-apa, dan saya juga alhamdulillah
apa ya istilahnya, nggak merasa ada yang aneh lah. Tapi setelah malam hari baru kejadian yang menurut saya nggak apa ya istilahnya, nggak bisa dinalar. Karena saat saya rebahan antara tidur dan tidak, istilah orang Jawa repan, saya didatangi sosok ular besar. Ya mungkin teman-teman terbiasa melihat di film-film ular yang sangat besar dengan bagian apa ini, pinggul ke atas berwujud manusia, sedangkan kepalanya memakai mahkota. Saat saya didatangi, saya juga heran kenapa dia mendatangi saya, padahal saya juga punya niat yang aneh-aneh. Ini terus terang saya merinding menceritakan karena ini pengalaman yang menurut saya lumayan membuat saya dulu nggak habis pikir kenapa ini bisa terjadi. Saat si ular berkepala manusia ini datang menghampiri saya, dia langsung berkata kepada saya, "Saat ini saya kalah sama kamu, tapi tunggu 1 tahun lagi saya akan kembali." Saat mendengar kata-kata itu saya nggak habis pikir kenapa dia berbicara seperti itu dan apa yang sudah saya lakukan. Padahal jujur saya tidak melakukan apa-apa dan saya juga nggak ada hal aneh yang saya lakukan di situ. Saya masuk, permisi, tidur, udah, nggak ada aneh-aneh. Singkat cerita, pagi hari setelah mimpi tersebut, karena saya merasa ini ada sesuatu yang nggak beres dan harus saya sampaikan ke teman-teman kantor saya. Pertama saya bercerita ke teman yang akrab dengan saya dengan kejadian yang semalam saya alami. Dia juga mungkin dia berpikirnya ya sudah sah dipikirin lah, itu mungkin cuma ya anggap aja angin lalu. Tapi saya selalu berpikir ini pasti ada pesan yang harus kita sebagai manusia harus berhati-hati, dalam artian apalagi saya sendiri kan merasakan ancaman itu sangat nyata. Dia marah ke saya tapi dia nggak berani ke saya, terus dia mengancam kalau dia akan datang lagi setelah 1 tahun. Setelah saya cerita ke teman saya yang akrab tidak ada tanggapan, saya memberanikan diri untuk bercerita ke bos saya agar nanti kalau ada kejadian setelah 1 tahun, seenggaknya saya nggak merasa bersalah karena saya sudah mengingatkan atau saya sudah menyampaikan. Saya menyampaikan ke bos bahwa saya didatangi makhluk ular yang besar dengan badan pinggang ke atas manusia dengan mahkota, dan wujudnya pun juga sangat gagah seperti kalau kita melihat di film kolosal entah itu Indonesia atau di luar negeri, persis seperti itu. Dan saya menyampaikan ke bos apa yang dia katakan ke saya. Bos juga bilangnya ya udah kita berdoa aja, udah nggak usah dihiraukan. Mungkin itu cuma anggap aja dia mungkin merasa terganggu karena selama ini nggak ada yang berani itu di situ. Saya berpikir positif, yang penting saya tidak punya niat yang jahat. Bismillah, saya nggak aneh-aneh dan semoga ini semua dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Saya singkat cerita, selama berjalan beberapa waktu tidak ada kejadian aneh. Paling ada ya 1 kali 2 kali ada hal-hal yang mengganggu atau istilahnya cuma yang bagi saya mungkin hanya perkenalan, ada iseng sekelebat bayangan. Saat saya tidur juga pernah saya ditindih, tapi masih wajar lah, nggak apa-apa, saya nggak masalahin karena itu mungkin ya wujud mereka ingin berkenalan dengan kita, karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah meskipun kita manusia, dia kan dari bangsa gaib. Kalau saya seperti itu. Jadi saya selalu berpikir positif. Yang penting intinya saya tidak mempunyai niat jahat kepada mereka dan saya tulus karena kita sama manusia ciptaan Allah. Singkat cerita, 1 tahun berjalan, apa yang diucapkan atau ancaman yang diberikan kepada saya, ternyata ada sesuatu yang membuat situasi kantor saya menjadi tidak kondusif, dan itu hal yang menurut saya hal aneh, harusnya hal sepele tapi bisa menjadi heboh. Jadi ego dari semua kantor, individu masing-masing itu saling
keluar semua. Mereka saling emosi, ada permasalahan, ada gesekan-gesekan, sehingga membuat banyak teman saya setelah kejadian 1 tahun itu mundur atau resign dengan sendiri-sendiri. Dan tak lama setelah hal itu terjadi juga akhirnya kantor saya di lembaga keuangan itu resmi dijual. Jadi sekarang sudah ganti pemilik. Ya, itu mungkin cerita pengalaman seram saya yang pernah saya alami sendiri. Semoga bisa menghibur teman-teman dan jangan pernah kita merasa takut atau kita merasa gimana-gimana. Yang penting kita selalu punya niat baik saat kita mencoba masuk atau kita tinggal di bangunan yang baru atau rumah yang baru atau di kos yang baru. Kita harus selalu punya niat yang baik dan kita harus selalu yakin kalau kita semua itu makhluk ciptaan Allah dan manusia juga jauh lebih baik derajatnya ketimbang makhluk gaib. Yang penting kita selalu saling saling menghargai lah, kita sesama makhluk ciptaan dan juga kita punya dunia lain-lain. Kita nggak ingin mengganggu mereka dan juga kita nggak ingin diganggu mereka. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan. Kita harus selalu baik dengan semuanya, entah itu manusia, makhluk gaib ataupun alam semesta ini, karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekian cerita yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga cerita yang singkat ini bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa klik tombol merah terus berkembang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.